Berdialog kali ini kita akan selalu ngobrol sambil mewarnai. Oke, kreasinya dari sini ya. Iya. Lagi-lagi aku berharap komunitas semoga bisa menjadi rumah yang terbaik untuk komik-komik di dalamnya. Bisa bermanfaat lebih banyak gitu loh. Orang ini kita blacklist dari komik. Iya. Menangis karena tidak ada di sisinya. Belum pernah bikin spesial itu. Urung. Apa? Malah pengen ini show sopo ngono kuwi. Tio Joksel. Ora sing random kuwi tapi. Selamat datang di Dialog Kreatif, berdialog sambil berkreasi. Bersama dengan Ketua Stand Up di Jogja, ini dia, Yuni Sara. Halo. Saya bukan Yuni Sara karena saya adalah Dora the Explorer. Saya Teguh Nurantara dan ini adalah Miftahul Miftahul Ilmi. Ilmi ini Ketua Stand Up Jogja, Betul. sudah menjabat 3 periode. Enggak. Itu aku, sorry, sing 3 periode aku. Udah gue. Aku kayak 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini. Tapi Ilmi ini 2 tahun dan sebelum kita ngobrol soal stand up comedy lebih jauh, Ya, berdialog kali ini kita akan selalu ngobrol sambil mewarnai. Oke, kreasinya dari sini ya. Iya, berkreasi sama ini. Kita mewarnai pakai krayon, boleh. Kemarin kita udah sama Pandu yang pertama. Ternyata nginterview sambil mewarnai susah. Aku ngira iso fokus. Jadi orang ngerti apakah bisa fokus atau tidak. Tapi unik Mas. Dan aku jarang pakai krayon kayak gini. Aku jarang pakai krayon kayak Terakhir kamu mewarnai dan megang krayon kapan? gini. Kalau krayon aku lama banget Mas. Bahkan kalau nggak SD, TK aku. Karena aku nggak suka krayon kayak gini. Soalnya? Aku lebih sukanya pensil warna. Ini tuh aku rasanya nek bujel gitu-gitu loh. Oh iya. Jadi dia kan susah toh buat nek pensil warna bisa dirauti gitu. Ya, aku lebih senang pakai pensil warna. Hmm. Aku nggak dulu pas kecil nggak begitu suka. Ya sekarang kecil juga tapi nggak begitu suka krayon kayak gini. Sebelum kita mulai ngobrol sambil mewarnai, tulis namamu dulu. Oh ya. Serah pakai warna apa. Oh ini aja aku. Dan lagi-lagi dialog masih menumpang di kantornya Cirebon. Kenapa Mas? Nih, Besok kamu punya kantor numpang-numpang. sendiri. Amin. Oke. Anjay. Keren tapi Mas konsepnya Mas. Ya, Kan nanti ini bisa ditaruh di belakang. Ya, ini kan di akhir tahun kita akan ada pameran nanti. Karya jadi yang kita interview. Karya dari ini, gambar-gambaran ini. Tapi Nih. gambarnya sama terus nggak Mas? Enggak, beda-beda. Oh Kita beda-beda. akan mencoba setiap bintang tamu beda-beda. Oke. Dan di akhirnya nanti kita akan jual jadi mewarnai. Serius sih. Itu aneh. Yang menggambar kameramen kita. Oke. Dr. Mayang. Dr. Mayang. Terima kasih Dr. Mayang. Ini animasinya lucu nih. Ya kita mulai mewarnai. Guys, Yang pertama, Stand Up Jogja kan komunitas yang besar. komunitas yang besar. Terus komunitas yang isinya adalah komik-komika nasional. Banyak banget. Betul. Waktu kamu pertama kali terpilih menjadi seorang ketua, perasaanmu apa, Mi? Ya kaget sih Mas. Tapi kan sebelum aku menjadi ketua, kan dulu kan kita sering ngobrol tuh Mas. Dulu kan karena komunitas sejak tahun berapa Mas nggak ada ketua 2016 ya? 2000 Apa berapa tuh? 2016 an. Ya karena aku baru masuk komunitas 2018. Itu juga karena aku kuliah di Jogja. Sebelumnya kan di Purworejo. Nah, pas itu kan aku nggak tahu tuh, wih, kok komunitas ini nggak ada ketua. Tak kan emang semua komunitas nggak ada ketuanya karena saya tahu pun di selain Jogja kan ada tuh kayak Bekasi atau mana dia belum ada ketuanya kan. Di mana Bekasi? Oh iya. Bekasi karena Betul. kayaknya ngikut Bang Awe apa Betul. karena Bang Awe dulu kan presiden Sanapindo Betul. terus asalnya dari Bekasi juga. Nah, sebelum aku kepilih ketua, dulu kan yang ngurus komunitas ada Mas Anpras sama dirimu kan. Dan kebanyakan juga masih Mas Anpras terus bantu dirimu. Jo, kowe ya ngobrol ya biasa loh kan aku kayak SMA secara kowe ta Mas. Kenal kowe ro andang terus akhirnya kita ngajak ngobrol. Karo Ilmi pas lomba. Lomba di Kulon Progo 2016. Ilmi juara 2. Juara 3, gue juara 2. Aku juara 2 nih ya? Gue juara 2, ada yang juara 1. Nah, awalnya dari sering bantu-bantu komunitas, ngece-ngece kowe rumah Sanpras, terus akhirnya, bisa aku pilih jadi ketua komunitas. Ya kaget sih Mas, kaget. Cuman, ya terus ngobrol ro aneh ya, iso lah nek ro kanca-kanca dhewe kudune luwih kepenak. Ya ono deg-degane. Deg-degannya apa ya? Ya deg-degan piye ya nek misal iki tidak sesuai ekspektasi karena
di masa-masa Anpras kan komunitas ini cukup aktif. Maksudnya kegiatannya akeh, terus komik-komik banyak komik-komik bagus yang bermunculan gitu loh. Kan ya pasti ada ini sendiri toh. Apa sih ini ekspektasiku kayak wah berarti aku kudu iki standar kan berarti Mas Anpras kan. Yes. So aku ya wedi wae nek wedi nek piye nek ra kuat nek terus akhirnya mengecewakan ngono kuwi. Sebenarnya setelah ada Ilmi sebagai ketua tuh komunitas Jogja jadi lebih tertata sih ya. Maksudnya tertata, ada yang ngurusi, terus ada yang merasa tanggung jawab, terus ngingetin yang lainnya, yang tadinya kita nggak punya program-program tahunan jadi punya. Ya menurutku ya paling nggak kan apa yang kita kepengenin dulu tuh Mas Teguh. Maksudnya dulu kan kita ada obrolan, oh pengen gawe iki nggak komunitas, pengen gawe iki akhirnya ya dah pas aku ya berarti sing wingi-wingi dhewe kepengen ki ya. Kalah nek iso diobrolke endi ki sing memungkinkan untuk dibuat dan positif ngono ki lho. Dan rencananya akhir tahun nanti ini membuat panti ya, panti asuhan. Yayasan, untuk anak komunitas. Yayasan untuk anak komunitas, homeless itu. Ada beban nggak nih sebagai ketua terus neng stand up komedi? Aku nek kau tampil sebagai komik nggak lucu malu ya? Ada beban gitu? Oh, ora karena menurutku apa ya pemimpin apa ngono ki bukan berarti kowe sing luwih jago ngono ki lho, bukan dia yang paling jago. Tapi paling enggak dia bisa apa ya? Ya iso ngobrol ro bawah-bawahane, komunikasi nih kan sing jago kayak nggak mesti seorang pemimpin itu dia yang paling jago ya, bukan yang nggak terus nggak jago pemimpin nggak jago tuh nggak, tapi bukan yang paling. Kalau kamu ikut mewarnai, gambar-gambar ini sudah ada di Karya Karsa. Kamu bisa beli, kamu download, kamu print, dan kamu bisa mewarnai di rumah. Linknya ada di deskripsi. Berarti menurutmu yang terpilih tahun ini tuh nggak jago? Nek ngrungokke 3,5 jam mau ngobrol ya kayak rada bingungi sih nek menurutku ya. Ya pakai komunikasi terus dengerin apa yang disampaikan sama teman-teman tau. Kayak gitu. Nah, ngomongin ketua terus sosok pemimpin yang kamu jadikan patokan apa role model ada nggak? Sejauh ini udah ngono sih Mas. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini ra ono. Maksudnya ya yang penting nek menurutku apa sing jadi masukan atau yang disampaikan teman-teman ya paling nggak ditampung. Entah itu nantinya gimana jadi atau enggak kan yang penting tugas kita kan ditampung terus kita obrolin. Kita ini kira-kira banyak bagusnya apa banyak enggaknya gitu kan. Akhirnya diobrolin lagi. Kan banyak tuh maksudnya yang kepengenan terus akhirnya diobrolin oh ternyata kurang. Ternyata nggak jadi. Ternyata oh kayaknya lebih bagus enggak atau akhirnya kita kembangin gitu-gitu toh. Nah ini yang kamu dapetin selama jadi ketua ini apa? Mungkin ono kayak wah ternyata setelah aku jadi ketua tuh ada perubahan dalam hidupku. Entah dari cara berpikir, entah secara mentalmu luwih bakoh. Ada berubah no Mas. Lebih melihat sesuatu ki POV-nya bukan dari kita tapi dari teman-teman. Maksudnya misal ternyata dia bilang kayak gini tuh karena dia sudut pandangnya ini sudut pandang dia karena dia lebih senior terus memandang ini tuh bukan cuma dari senang-senang doang tapi lebih ke seriusnya atau gimana ini dipandang di masyarakat gitu-gitulah. Nah, ini cara bagi waktu. Cara bagi waktu. Oh ya karena komunitas kerja. Kan waktu itu kan belum kerja yang full kantor, time kan. Betul. Ilmu itu selain dia nyambi jadi ketua komunitas, dia tuh full time adalah seorang akademisi S2. Dan dia full time sebagai seorang pecinta sejati. Pecinta sejati. Kan dulu tapi waktu itu belum Mas, maksudnya belum S2 aku. Wes awal-awal. Duh enggak, aku S2 ya. Kepilih baru S2. Oh, dan daftar sih udah keterima tapi belum mulai kuliah. Aku kuliah Oktober pokoknya. Cukup susah ya membagi waktu seperti ya 3 hal ini, percintaan, komunitas dan juga kuliah. Gimana nih baginya Pi? Membagi waktu percintaan, kuliah dan juga komunitas. Nah, kuliah kan aku pagi tuh, biasanya pagi. Dulu kan awal-awal masih reguler, kuliahku pagi.
Nah, yang nggak begitu terganggu sih, karena nggak ada jadwal yang bentrokan, karena kebanyakan acara komunitas kan cuma Sabtu Minggu. Sedangkan kuliahku dulu nggak banyak, maksudnya nggak banyak weekend. Cuman ki isi COVID ya? Enggak, 2022 punya aku udah mulai offline kok. Offline ya? Cuman awal-awal emang ada namanya kalau di UI itu namanya adalah matrikulasi itu kuliah tapi online. Nah, itu paling aku baginya kadang aku bisa kuliah online di Tilasawa itu pasti beberapa teman-teman pernah ngeliat aku laptopan di belakang itu lagi kuliah nge-zoom. Ya paling gitu-gitu. Kalau misalnya nggak yang tabrakan sama apa namanya aja lebih sering nggak tabrakannya. Kalau percintaan. Percintaan kan dulu waktu awal pernah, jadi mohon maaf sekali pacarnya Ilmi, Rafa dulu Ilmi sempat kita sandra. Jadi fun fact aja, ya ini salahku ya. Dulu aku sama pacarku tuh nggak ada hari khusus buat pacaran. Hari khusus. Jadi aku kadang bisa sesuka hati, misalnya besok nggak bisa ada acara komunitas, terus besok nggak bisa karena kumpul sama anak-anak. Tapi sekarang udah ada hari yang pokoknya hari ini harus diluangin waktunya, karena LDR kan. Kalau LDR kan enak, tapi kalau LDR kan kita harus ada jadwal komunikasi toh. Ya bukan jadwal komunikasi, tapi komunikasinya kan ya gimana lagi orang nggak ketemu offline, jadi mereka ada apa nonton apa. Semarah apa si Rafa waktu itu? Ya maksudnya kayak, loh kamu kok komunitas terus nih, sama akunya kapan gitu-gitu loh. Anjay. Terus gitu. Terus ya aku bilang aja lah ini komunitas, terus ini kerjaan. Dulu kan sering itu Sabtu Minggu ada event-event toh. Panitia volunteer apa gitu. Selasa sharing. Setelah sharing harus Jumat open mic. Selasa sharing Jumat open mic, Rabu ada Rabu Unyu. Bahkan dirimu burung ketua katanya. Burung. Ya tahu sing wis ketua, Mas. Awalnya tambah ketua ya. Sebelum ketua kan ini udah mulai sibuk karena ini dari di Pasaraya untuk mengurus kandang ayam. Ketemu klien. Iya. Orang yang pengen kerja sama Stand Up Jogja, terus udah mulai bantuin aku untuk ngurusin perizinan. Ya. Sama dulu kita masih sering meeting, Mas. Maksudnya berempat, kamu, Andang, Rama Sampras. Meskipun itu belum ada ketuanya ya. Iya, itu kita sering meeting untuk apapun yang ada di komunitas kita obrolin. Padahal itu belum ada ketua. Kebetulan Bang Ajis waktu itu mau jambore, mendekati jambore 2022. Ora ketua lagi 2023. Iya, tapi maksudnya itu habis jambore toh? Ya, itu Pak Ajis, Pak Presiden bilang untuk semua komunitas harus ada ketuanya ya? Betul, karena biar administrasinya enak bagus kan. Yang itu kandidat terkuat tuh pasti kalau nggak aku Sampras. Ya. Tapi aku sama Sampras kita nggak mau dipilih karena pasti jadi ketua dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nanti terlalu repot. Ya buat regenerasi dan lain sebagainya. Sekarang Ilmi udah menjabat 2 tahun, hampir 2 tahun ya ini ya? Agustus 2 tahun. Agustus 2 tahun dan akan lanjut ke periode selanjutnya. Sejauh ini ya Om ikut dulu ya? Ya paling enggak kan mau lah, setahun lah. Ada ininya lah, biar ada apa namanya, kalau misal diganti itu ada apa ya, transisinya toh? Iya, soalnya agak susah nih memilih ketua Stand Up Jogja tuh. Ya karena belum lihat teman-teman aja. Iya, karena nggak mudah ya berkomunitas ya. Betul, nggak mudah. Meskipun kalau kelihatan orang-orang kan berkomunitas sih mengguyang-guyu, stand up. Wah, tidak bro. Kita di komunitas Stand Up Jogja itu sekarang anggotanya aktif itu sekitar 70-an orang lebih pokoknya. Dan itu semua belum lucu tuh. Iya. Belum lucu. Separuh lebih belum lucu. Yang mereka miliki dan mereka bawa setiap datang ke komunitas adalah keresahan, bahkan masalah hidup di bawah. Betul. Maksudnya nggak cuman hihi dan panggung itu ya, yang di luar stand up juga kita kan harus care ya, maksudnya. Permasalahan apa aja yang muncul selama kamu jadi ketua Stand Up Jogja? Kita omong aja nggak usah notice namanya. Oh ya, nggak, tapi kayaknya kalau yang gede banget nggak banyak ya Mas, karena pada nggak membawa stand up Jogja. Maksudnya misalnya kayak masalahnya ada personal, jadi stand up-nya nggak terbawa-bawa gitu loh. Maksudnya komunitasnya nggak dibawa, meskipun misalnya itu tersinggung atau apa, cuman nggak yang nyampe nyerang komunitas gitu loh. Kayak yang kalau yang ini kita omong nggak apa sih?
Karena Yang udah gede kan waktu itu. misal kayak kasus Mbak Nana waktu itu. Sama Felix. Nah itu enggak, karena kan orang-orang juga enggak pada nyerang komunitasnya, tapi nyerang udah ke personalnya. Iya, Karena kalau Felixnya. stand up kan udah tanggung jawab sendiri-sendiri kan. Tuh. Terus, tapi kepikiran nggak pas ketika Felix Wiono masalah, waduh, piye iki? Kepikiran nggak? Cepet kepikiran. Kepikiran. Karena posisinya itu aku ingat banget, aku habis tidur siang. Habis tidur siang di WA cewekku tuh ada anggota Snap Indo Jogja bikin kasus gitu. Wah, apa emang? Aku ngeliat di Twitter. Wah, ini cepet ternyata ya? cepet mas. Cepet, terus habis itu WA Felix apa nelpon Felix gitu. Ada aku Mas Anpas juga nelpon Felix, tanya-tanya, ternyata Felixnya masih di sana, masih di di venue-nya, ngobrol. Habis itu juga aku langsung nemuin Felix. Saya ingatku sorenya itu aku langsung nemuin Felix, maksudnya mastiin Felixnya gimana gitu. Karena perhatian seorang. Ya karena itu, karena kita nggak expect itu seperti itu. akan seperti itu gitu, dan ya kasihan kan, maksudnya tahu aja, maksudnya mencari tahu gimana kronologinya gitu kan. Terus masalah lainnya Umi, saya ingin muncul nih, saya merasa buat kamu kayak kok berat banget jadi ketua ini ya, Umi? Masalah yang muncul berat banget jadi ketua. Ada yang masalah kriminal tuh kemarin yang kita lihat. Masalah kriminal enggak sih. Aku habis Felix itu udah nggak se-overthinking itu, maksudnya karena Felix udah bisa diatasi, berarti yang besok kalau misalnya ini harusnya bisa lebih tenang gitu loh, maksudnya kita menghadapinya lebih tenang gitu. Karena si Ilmi cukup overthinking orangnya. Betul. Dulu tuh apa-apa semua dipikir sendiri. Pikir, iki piye ya, kayak misalnya, iki piye komunitas ya, oh ternyata ya nggak apa-apa. Soalnya di komunitas, ya kayaknya di semua komunitas sih, pasti kita akan menemukan masalah-masalah ya. Ya, entah itu masalahnya personal, maksudnya masalah personal antar satu komika atau ya kayak gitu orang tersinggung atau apa. Terus masalah-masalah kayak kita omongin aja nih, ada masalah, ada komik yang kena kasus kriminal. Nah, tapi bisa dihandle walaupun itu hampir mau dinaikin ke sosmed ya. Sosmed, tapi bisa diselesaikan sama pribadinya walaupun tidak selesai sepertinya ya. Itu, dan orang ini kita blacklist dari komunitas. kita kasih tahu lah. Kita kasih tahu. Karena itu udah kriminal. Karena kriminal. Di komunitas tuh kita kayak ngingetin solidaritas sendiri ya. Iya. Kalau ada yang sesuatu yang negatif, Mbok jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, kamu bahaya gitu. Materimu kayaknya menyinggung deh. Bahkan Felix kan materinya menyinggung, waktu itu aku kasih tahu, Felix, ini ofensif banget materimu. Bahaya banget ini, misalnya nanti kamu kena masalah. Iya mas. Pertama kali dia waktu habis kena itu langsung, Mas aku pernah ingat kamu tuh ngingetin apa gini. Tahu. Ternyata iya karena kita kan nggak tahu tampilnya di mana aja. Siapa yang lihat kita, siapa orangnya, itu nggak tahu. Dan kalau kita kan pasti kita setelah komik tampil kita ngasih bukan kayak feedback gitu tau, materimu kayak gini. Kalau kamu pengen bawain materi ini ya jangan dibawain di tempat-tempat yang terlalu umum karena ini terlalu menyinggung apa-apa. Kamu harus tahu diri gitu loh kalau mau bawain materi kayak gini. Betul. Kalau aku terus mikirnya ini mas, masalah tuh misal itu personal ya wes, harusnya ini komunitas tidak ikut campur. Misalnya kayak berantem karena rebutan cewek, itu kan maksudnya ini kan udah bukan ranahnya komunitas kan? Bukan, paling kita cuma bantu ngasih masukan aja. Sih kurang pengen dewe, aja ngasih ini merusak komunitasmu. Emang ono berantem? Ya maksudnya biasanya kan suka ada kayak gitu-gitu sesama komunitas, dia deketin cewek yang sama gitu-gitu loh. Pernah sih kayak dulu, ada pernah salah paham. Saya dibahas gitu ya, enggak nasu. Ya gitu-gitu loh mas, kan banyak toh. Dulu kan ada toh. Maksudnya cerita-cerita di komik di luar Jogja kan ada yang kayak gitu. Kita ngawekani aja biar nggak terjadi. Aku sama Elu sering buat ketemu dulu ya. Aku sering banget mas. Dulu sering main ke rumah, kontrakan. Bahkan waktu pandemi aku menemani Mas Teguh mengirim paket, bro, mengirim paket Lazada. Jadi di mobil hanya aku, Mas Teguh dan paket-paket Lazada.
kita kemana-mana berdua ngobrol. dulu kita menghabiskan waktu berhari-hari bersama, ngirim paket, terus sering banget beli chat time. Itu chat time. Sorry, chat time KW. Apa? Boba time. Betul. Di Jalan Palagan. Jalan Palagan. Ini Miki walaupun kecil gini tapi etos kerjanya tinggi. Ilmi pernah datang ke rumahku sambil sedikit menangis, merengek. Merongrong. Gara-gara dia membawa roti. Sales roti. Jadi sales roti, bawa roti nggak habis. Oh. Dia ditolak-tolak sama warung-warung kecil. Bukan ditolak, tapi kayak Dibisui. butuh. Apa? Ya ditolak ding, karena pada nggak mau karena tokonya udah penuh gitu kan. Sore itu seingatku. Tapi ternyata belum seberapa itu ternyata Mas. Oh, iya. Maksudnya penolakan itu. Malah sore itu ternyata nek nggo sales sih kayak wong sore kok mesti kok wis ngono iki. Kudu niki belum sekeras itu ternyata. Maksudnya ada yang nyampe malam lah habis isya. Tapi kan first time gue ngono kuwi. Iya, kan mungkin karena first time ya, jadi kayak mengeluh gitu-gitu loh. Dan gue kan membandingkan sama temanmu yang satu kerjaan terus dia ngomong biar ini tau ono sing rotinya di radio puter gitu. Iya, trik dia ngasih tahu. Jadi gimana jadi nggak diputerin semua, jadi ada yang disisain gitu-gitu loh. Roti basah di warung-warung harga 2.000-an ya. Iya, betul. Jadi misalnya karena aku sama adikku kasihan lihat ini datang roti mas banyak. Tak tukun ini 5 mie, adikku 5 10. Oh, iya betul itu. Bah, aku pernah sama ini juga. Apa namanya? Yang jualan fried chicken di Pogong ada. Namanya Pandai Gaji kan dia juga beli. Masih tak tukun ini. Karena kayaknya aku juga aku beli ayam gitu tuh. Barter. Dia juga Mas aku. Kok gopo iki ngono. Wih, gue ngopo ya? Roti Mas terus kamu mas tuh. Orang sih kayak aku tuh. Mau dituku. Ki nangis kenapa? Ora. Kayak injek sule. Wah, kuwi ya unik kuwi Mas. Kuwi aku unik. Kuwi aku enter ke Facebook. Kuwi aku mbung apa ya? Karena kok iso ya aku ketemu random ngene iki ya. Ning Facebook Mas. Jadi ning Facebook iki biar nih, aku kan kerap dolan Facebook, dia mau gue ngecek apa jenengane jersey, nera ngecek apa berita-berita, nera ngegame toh. Nah, terus gue ngopo, kok muncul iki loker Jogja awalnya. Terus wah aku masuk grupnya mencari tahu karena itu kan pandemi toh, maksudnya nggak ada pemasukan dan lain sebagainya, bingung. Ya bisa coba-coba ini mepet tekan kui, nah harus nemu kui. Secara gaji sebenarnya oke Mas, karena dapat uang bensin, dapat gaji bulanan. Tapi secara kerjaan ya? Nah, mungkin karena capek awal-awal ya, akunya juga terlalu capek ini. Akhirnya aku cuma 2 bulan nggak salah. Probation gue ngasih ini kono. Tapi gue menyadari gak Mi, bahwa kowe uangnya cukup bekerja keras. Koncoku kerap omong sih ngono iki. Apa sih nggak ngono iki? Apakah karena yatim piatu? Di pikiran gue. Ora sih Mas, kayak mergo apa ya? Ya selama kuwi pekerjaannya api dan ora aneh-aneh kayak coba apa lah. Soalnya kan sales pikirku, iso ngasah skill marketing ki, iso ngasah skill nego ki, iso ngasah skill ketemu wong, negosiasi, mental, betul. Ternyata terlalu terasah. Yatim piatu dari umur berapa? Oh, aku yatim umur 13. SMP 12 13. Piatu 2013 tapi umurku enggak 12. Piatu 2020. Bareng bapakku ya? Betul, kan kakak Cek Suwi. Seangkatan. Bapakmu Sabtu tak enggak salah. Karena beneran ini fun fact aja. Jadi almarhum bapaknya Mas Teguh enggak ada, terus malamnya tahlilan. Mas Teguh ra iso melu karena pilek. COVID. Terus akhirnya aku melu ketemu adik Mas Teguh, ketemu koncoku dan lain sebagainya. Kuwi Setu nek ra salah apa Jumat lali aku. Terus Selosone ibuku rawon. Ra kacek suwi. Dan sempat ketemu katanya. Awak dhewe. Bapak ibuku. Oh iya ketemu. Ini kan nggo masker ta. Kan nggo masker. Iki ta bapake Mas Teguh iso diceritani anakku kae. Podho bodrak. Kok wis tuwa ngene ki apa anakku bergaul karo wong tuwa ya.
Itu alumni Covid kan. Ibu meninggal berarti umurmu 20 20 tahun. 20 tahun ditinggal ibu. Gue sedih banget, nangis mergo sedih apa mergo pilek? Pilek, Oh, COVID. Ditinggal ibu, anak pertama, Ya, anak pertama. adikmu 2. Betul. Gue kepikiran sih, piye iki hidupku? Gimana nih hidupku? Mikir ora? Kepikiran kayak gitu awalnya, maksudnya pertama-tama gitu loh, pas kan jadi ibuku meninggal itu pas aku lagi di Jogja. Di jalannya jauh kepikiran piye ya iki ngene-ngene iki. Tapi ternyata pas nyampe rumah gitu, omku dari bapak sama ibuku terus bilang ya pokoknya iki bakal ditanggung bareng-bareng, maksudnya orang mong kowe tok. Maksudnya aku kepikirannya iki esuk aku kudu kerja ngono iki lho. Maksudnya kudu Harus nanggung adikku. heeh, ngono iki ternyata bule dan omku membantu gitu loh. Jadi enggak yang dipikirin sendiri gitu. Berdukanya sudah nih, kehilangan sosok seorang ibu. Lebih ke kosong jadi sih Mas. Maksudnya lebih ke Hampa. hampa. Betul. Asoy. Lebih ke hampa, bingung loh. Karena sing buatku sedih banget adalah aku rano nih sampingi mereka berdua pas rano kuwi lho. Jadi bapakku ki SMP kan. Bapakmu SMP? Ora maksudnya pas bapakku rano ki aku pas SMP. Nah, bapakku ki mlebu rumah sakit setu wengi aku eling, setu wengi mlebu rumah sakit. Pernah diajak? Ora, ibuku ngomong wis ning omah wae ngono ki lho. Ki men ibu nih. Karena ning omahku sampingku kan si omku to Mas. Jadi si omah omku ngono ki wis ning kene wae. Ommu lan juga adik-adikmu iki. Wis setu Minggu Senene saya kon mangkat sekolah. Mangkat sekolah. Minggu rung sempat tile. Rung sempet tile. Nah, terus apa jenenge? Senene mangkat sekolah. Awane aku bali awan. Nah, aku ora ketemu. Jadi bapakku kan ra ono awan to bar luhur. Nah, bali iki ra ketemu. Dadi bulekku ro omku ki ning sekolah. Ning sekolah terus ra ketemu. Aku kan bali numpak angkot to, Mas. Nek ra sebenarnya ono rute iso mlaku, tapi rada adoh. Cuman ya ono kancaku barang niku sing ra apa ya ono kancaku ki. Nah, bulekku moro ning iki nggon tempat ngetem angkot. Nah, aku ora ketemu aku karena aku malah memutuskan untuk mlaku padahal rutenya lu adoh. Nah, pas mlaku kuwi aku ketemu tetangga. Wih, Mas, tetangga kan karena wis ngerti ya. Wih, ke Bali wae kowe. Heeh, ki nembe bali sekolah. Langsung diterke bali omah. Boncengi. Diboncengi bali omah, terus tekan omah karena bapakku dimakamkan tidak di rumah. Di tempat mbahku, maksudnya tempat kecilnya kan. Nah, terus akhirnya dikandani, wis siap-siap nggo klambi dan lain sebagainya. Klambi sing apik, engko klambi sing apik dhewe bakal nginep ngono ki lah. Tapi emang omku ro bulekku sedih ngene lho. Cuman aku tidak kepikiran, bapakku ra ono apa ya. Aku ora kepikiran kuwi. Cuma kepikirannya, pondok pesantren ya. Ora paling apa tile ngono ki to. Ya wis. Aku kayak nyadar karena halo Bang Ijan. Bang Ijan lagi kita numpang ya Bang Ijan ya. Pas meh ning gone simbahku iki kan ono pertigaan sing ono lampu merah to. Ning lampu merah iki ono iki Mas, bendera putih. Wah, feelingku serayana kuwi. PKS. Iki apa ya? Kornel apa ya ngene. Nah, ada apa itu ya Mas? Maaf ganggu lagi ya. Maaf ya, ini menumpang lagi nih. Nah, kuwi kan apa jenenge? Kaget tuh, apa wis feeling rayana, wis mulai sedih kuwi, aku ndelok bolehku kok nangis, adikku wis nangis, berarti wis ngerti kabeh iki. Aku mau sedih. Soalnya tidak searah dengan rumah sakit. Nah, aku nangis tidak di samping bapakku. Nah, pas ibuku, aku ya iya. Karena aku kerep banget balik satu minggu balik renene Senin. Nah, Senin kuwi kebetulan ono Musang Magenta. Musang ki adalah musyawarah anggota. Jadi pemilihan ketua Magenta. Magenta Musang anggota. Musang pokoknya pemilihan ketua Magenta pokoknya. Nah, hari pertama kuwi sih aman. Hari kedua adalah pemilihan ketua. Dilalah aku didaftarke. Nah, jadi hari kedua, tapi aku belum sempet pidato. Karena kan didaftarke tau, wah berarti aku sudah teko ki offline. Teko, terus
sebelum giliranku ditelepon aku karo buleku Bali ngono kuwi. Lek cepet Bali ngono kuwi. Terus buleku ora muni apa-apa, lek cepet Bali wis karo sedih lho Mas. Wah aku wis feeling ra enak kuwi. Wah, mengingat masa-masa SMP kuwi meneh. Wah wis aku wis feeling ra enak, aku wis omong ro apa jenengane, ro kanca kosku, kowe nitip aku iki kae ibuku ora ono ngono kuwi. Di tengah perjalanan pulang, ya pas Bali kuwi adalah momen perjalanan saka Jogja ning Magelang paling sepi menurutku. Paling sepi? Kosong, maksudnya paling kosong lho. Otakku kayak motoran iki tapi ora mikir kene dalan ngene lho, Mas. Nah, aku ning dalan kepikiran aku nelpon Pandu. Nelpon Pandu karena aku nelpon Pandu nduganya ini dulu terus Pandu ngomong sing tenang Bang. Coba balik tekan omah sithik, hati-hati ning dalan ngono iki lah. Nah, terus pas sedurung tekan omah wis ana bendera kuning. Bendera kuning meneh, wah iki kordel meneh iki. Kuning. Wah, bendera kuning meneh iki. Oh, nek nang Magelang kuning ya? Oh, saelengku kuning deh. Untuk putih? Putih apa kuning ya? Ya pokoknya bendera kuwi lah, bendera orang meninggal lah. Wis bener iki. Wis sedih meneh. Menangis meneh ya kuwi lho, menangis karena tidak ada di sisinya. Kuwi sing disesalkan. Terus perasaannya ya kosong. Karena malemnya kuwi aku yang banget adikku sing cewek kan rasa turu ya. Aku ya rasa turu. Jadi bengi-bengi rasa turu, sempat terus dilut nilir meneh. Kosong, rasanya kosong lho Mas. Kayak hampa ya lho. Ya ngono kuwi, perasaane iki kosong dan hampa kuwi. Pertanyaan terakhir nih. Harapanmu pribadi di kehidupan ini? Ya semoga lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Terus kan aku tahun ini kudune lulus, ya harusnya aman sih. Akhir tahun nikah ya? Kecepatan Mas. Oh, kecepatan. Kowe sikik wae. Amin. Lulus terus menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kuwi wae sih Mas harapanku. Nah, dirimu isih koyo stand up comedy sih? Masih mengejar pengen jadi komika. Komika sing maksudnya akan hidup dari karya ngono ki. Maksudnya sing akan hidup dari karir. Masih karir stand up. Ya pengen dengan cara maksudku stand up ini akhirnya aku mengejari ya setiap bulan paling ra mung sepisan duwe materi lucu. Kok tampil ning iki, bukan TV ya, tapi kayak tahun ini wis jambore, kapan lah stand up fest ngono ki. Ngono-ngono ki. Nah, berkarir maksudnya suci dan lain sebagainya aku udah kepikiran sih. Aku malah lebih kepikiran kayak aku bisa jadi pekerja dari komika. Maksudnya karyawan suka sapa komika ngono lho. Bikin show pengen enggak? Belum pernah bikin spesial show tuh? Burung. Malah pengen show sapa ngono lho. Andang sama Andang? Aku mah ora ono sosok sing aku kudu karo iki ora, tapi aku pengen karo sapa lah. Kapan-kapan gawe ngono lho. Teo wae. Teo Joksel. Ora sing serandom kuwi tapi. Terus kayak ya wis kapan-kapan gawe show urus apa ngomong ke apa. Ono kepengenan tapi wis. Ini harapan gue komunitas. Ya moga-moga komunitas bisa jadi lagi-lagi aku berharap komunitas semoga bisa menjadi rumah yang terbaik untuk komik-komik di dalamnya. Bisa bermanfaat lebih banyak gitu loh. Dan dikenal makin luas. Maksudnya guyonane nggak hanya internal aja. Maksudnya kita kan tahu orang-orang tuh kadang bercandanya hanya terbatas di lingkungannya aja, dia nggak berani keluar lingkungan atau yang dia tertawain internal jokes. Ya aku nggak berharap kayak gitu di komunitas Repili Jogja. Terakhir pesan untuk anak komunitas. Ya buat anak komunitas jangan lupa ya bekerja keras. Kalau misalnya nggak mengejar stand up ya bekerja keras menjadi pribadi yang baik. Kalau misalnya kalian nggak lucu, paling nggak kalian jadi orang baik aja. Terus hidup kalian pasti ya bermanfaat lah. Pasti ada aja nanti dimintain tolong apa, dimintain mas apa. Karena selalu kata orang-orang tua tuh orang baik akan selalu dikelilingi orang-orang baik. Ya betul. Dan nggak ada ininya, nggak ada ruginya. Dan misalnya kamu stand up nggak lucu, ya paling nggak bersosialmu ya aku apik, komunikasimu apik, kerjamu apik men. Nek misal kowe ora iso kerja dadi komika, kowe iso dadi asistennya komika. Apa dadi tim kreatif komika ngono kan ya.
Ya mungkin tidak sebersinar komikane tapi paling nggak kowe membantu komikane bersinar. Kecil-kecil dewasa, Bro. Kecil-kecil dewasa, Bro. Dipaksa dewasa oleh kehidupan. Asoy. Asoy. Ya udah, Oke. kita Ini? terima kasih udah ngobrol sama kita. Oke. Sama dialog, kita akan nunjukkan dulu gambar yang nggak sampai kelar ini. Ini dia. Ini dia. Ini akan kita, wah apa nih? Tolak RUU TNI. Kalau aku Ilmi 2 periode. Ini akan menjabat lagi 2 tahun lagi. Ajay. Sampai kita menemukan sosok yang pas untuk menggantikan Ilmi sebagai ketua. Apakah Pak Dodok? Langsung stres. Ya, semoga ada. Pasti ada lah, menurutku pasti ada. Terima kasih Ilmi. Terima kasih Oke. semuanya sudah nonton. Sampai Ketemu di dialog selanjutnya. Oke, jangan lupa komen, subscribe, like. Dan juga blog akun Awan Minimun. Ada yang gocek-gocek. Support, follow akun dan subscribe akun Awan Minimun. Oke, sampai jumpa teman-teman semua.